Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya sebagai Muhammad Ziaul Haq Al-Farizi dengan NIM 2030202199 ingin melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh dosen Ibu Husna Lutfia MPD. Langsung saja pada pembahasan di video ini saya akan membahas mengenai beberapa surah dan ayat yang akan kita bahas satu persatu. Untuk surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, yang dimana surat ini diturunkan di Mekah dan dapat kita sebutkan sebagai surat Makkiyah. Yaitu surat ini memiliki 3 kandungan macam tauhid, yaitu yang pertama tauhid rububiyah atau pengesaan dalam perbuatan Allah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau pengesaan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yakni pengesaan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Selanjutnya surat ini menetapkan adanya kenabian pada ayat ihdinas siratal mustaqim, yang mana artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus, karena hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh sang Rasul, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya surat ini juga menetapkan adanya takdir dan seorang hamba itu pelaku sebenarnya, tidak seperti yang diyakini Qadariyah atau yang menolak takdir, dan Jabariyah menyatakan manusia dipaksa oleh takdir. Seperti itu. Untuk surat selanjutnya adalah surat Al-Falaq. Nah teman-teman, surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat, yang dimana surat ini diturunkan di kota Mekah, yang kita dapat sebut sebagai surat Makkiyah. Surat Al-Falaq mengandung isti'azah atau yang artinya adalah permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk yang dimaksud di sini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dirinya sendiri. Nah, kandungan yang ada di dalamnya adalah disebutkan dengan sifatnya Rabbul Falak, yang mana artinya Rabbul Falak adalah Tuhannya pagi atau subuh. Dapat arti dari falak adalah pagi atau subuh. Nah, sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan didatangkannya pagi, teman-teman. Selanjutnya dalam surah Al-Falaq ini terdiri dari terdapat yang ada di dalamnya ini terdapat dalil sihir. Itu ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepadanya, Allah, dan jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana dalil sihir itu tuh ada. Nah, kita dapat berlindung dari dalil sihir tersebut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Selanjutnya adalah surat Al-Kafirun, yang dimana surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Ada pula di dalam surat Al-Kafirun ini memiliki kandungan yang bagus dan ketegasan yang bagus di dalam surat Al-Kafirun ini, teman-teman. Yang pertama adalah menolak tegas ajakan kaum Quraisy untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum dan orang-orang selain mereka. Jadi di dalam surat Al-Kafirun ini menolak dengan tegas ajakan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam surat ini menegaskan tidak ada kompromi di dalam akidah Islam. Selanjutnya adalah surat Al-Maun. Nah, teman-teman, surat Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat, yang dimana surat Al-Maun ini memiliki kandungan-kandungan yang di dalamnya ini merupakan ciri-ciri dari orang yang munafik. Yang pertama, suka menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga adalah orang yang lalai.
Yang keempat, orang yang sholatnya ria. Nah teman-teman, orang yang sholatnya ria itu di sini kita tidak dapat menilainya, melainkan dari hatinya sendiri. Yang dimana hatinya itu dia beribadah lalu di-share, itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ingin mengajak yang lainnya, atau ingin hanya dipuji oleh orang lain teman-teman. Orang yang enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Jadi walaupun kita tidak bisa memberi materi yang cukup, namun setidaknya teman-teman kita dapat memberi barang-barang yang berguna. Selanjutnya surat Al-Ikhlas ayat ke-4. Surat Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat teman-teman. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang diturunkan di kota Makkah juga, yang disebut surat Al-Makiyah atau surat Makiyah ya teman-teman. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat ke-112, terdiri dari 4 ayat, memiliki arti memurnikan keesaan Allah teman-teman. Surat Al-Ikhlas ini menegaskan Allah serta menolak untuk menyekutukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga surat Al-Ikhlas ini menegaskan keesaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dimiliki selainnya. Selanjutnya surat An-Nasr teman-teman. Surat An-Nasr memiliki 3 ayat. Nah surat An-Nasr ini juga seperti surat-surat sebelumnya yang dimana diturunkan di kota Mekah, yang disebut sebagai surat Makiyah. Nah surat An-Nasr sendiri itu dapat kita sebut sebagai surat Fatu Mekah, karena surat ini turun ketika terjadinya Fatu Mekah atau pembukaan kota Mekah teman-teman. Selanjutnya surat Al-Kautsar teman-teman. Surat Al-Kautsar memiliki 3 ayat. Nah surat Al-Kautsar merupakan surat ke-108 teman-teman dalam Al-Quran, yang terdiri dari 3 ayat. Nah selanjutnya surat Al-Kautsar ini memerintahkan umat Islam untuk selalu mendirikan sholat, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Kandungan surat ini adalah perintah melaksanakan sholat, berkurban, karena memberikan banyak kenikmatan untuk mereka yang bagi orang yang beriman. Nah surat Al-Fil memiliki 5 ayat. Surat Al-Fil merupakan surat ke-105 dalam Al-Quran. Kenapa disebut Al-Fil? Di dalam sejarah nama Al-Fil tersebut bisa diartikan dalam gajah, yang diambil dari ayat pertama dari surat Al-Fil. Nah isi kandungan dari surat Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berniat menghancurkan Ka'bah. Namun hal itu tidak sempat terjadi karena dihalangi oleh burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa batu yang sangat panas. Selanjutnya surat At-Tin. Surat At-Tin ini surat yang terdiri dari 8 ayat. Nah surat At-Tin ini memiliki makna yang menjadi refleksi diri untuk kehidupan umat Islam, karena mengandung peringatan yang ditunjukkan kepada seluruh manusia, yang diturunkan setelah Al-Buru, surat Al-Buru. Yang surat ini diturunkan setelah surat Al-Buru. Selanjutnya surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah Allah ini meninggikan derajat orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat atau kemuliaan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang bisa dimiliki dengan jalan benar. Peranan ilmu dalam Islam sangat penting. Sekalinya tanpa ilmu, maka seorang mengaku mukmin tidak akan sempurna, bahkan benar dalam keimanannya. Selanjutnya surat Ar-Rahman ayat ke-33. Ar-Rahman adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sebagian besar dari surah ini menerangkan kepemurahan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu dengan memberikan nikmat yang tidak terhingga, baik di dalam maupun di akhirat nanti. Nah, Ar-Rahman adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jadi kita sebagai umat muslim harus mengetahui nikmat apa sajakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di dalam surat Ar-Rahman ini dijelaskan
nikmat-nikmat Allah di akhirat maupun di dunia. Selanjutnya surat An-Nisa ayat ke-8. Nah, surat An-Nisa ayat ke-8 ini memiliki kandungan di dalamnya merupakan yang pertama, Islam mengajarkan kasih sayang, menyambung silaturahmi dan menolong satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu adalah ayat ini memerintahkan untuk memberikan bagian atau sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim dan orang yang hadir saat pembagian waris, terutama jika warisan itu sangat banyak. Jadi ketika pembagian ahli waris, kita sebagai orang yang mendapatkan warisan, apabila ada yang bukan ahli waris dan warisan itu masih banyak, dapat kita bagikan kepada yang bukan ahli waris yang pertama, selanjutnya kepada anak yatim, selanjutnya kepada yang hadir ketika pembagian warisan tersebut. Surat An-Nisa selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 146. Adapun isi kandungan surat An-Nisa ayat 146 sebagai berikut. Adalah yang pertama, ayat tersebut memerintahkan manusia agar bertaubat, teman-teman. Ketika kita bertaubat, kita tidak akan melakukan yang namanya maksiat. Seperti itu. Kita menyesali akan perbuatan kita tersebut. Yang kedua, merupakan anjuran agar umat manusia melaksanakan ibadah dengan ikhlas atau dengan niat lillahi ta'ala. Selanjutnya, seruan agar umat manusia selalu menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 153. Surat Al-Baqarah ini termasuk surat Madaniyah atau turun di kota Madinah. Surat terpanjang dalam Al-Quran ini mengatur manhaj dan undang-undang kehidupan. Banyak kisah di dalamnya, terutama kisah Bani Israel. Bahkan surat ini dinamakan Al-Baqarah karena kisah Bani Israel yang diperintahkan menyembelih seekor sapi betina. Selanjutnya merupakan ayat di surat Al-Baqarah 153 ini juga menunjukkan pentingnya sabar dan sholat, dua solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi ketika kita memiliki suatu masalah, kita dapat menggunakan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara bersabar dan sholat, teman-teman. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 134 yang dimana memiliki kandungan menunjukkan karakter orang yang bertakwa. Nah, di dalam surat Ali Imran ini ayat ke-134 ini menunjukkan karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 di antara karakter orang yang bertakwa adalah gemar berinfak, baik di kalangan lapang maupun sempit. Yang kedua, mampu mengelola emosi. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, suka memaafkan dan suka berbuat kebajikan atau kebaikan, teman-teman. Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak. Infak tidak mengurangi harta, justru mendatangkan keberkahan. Selanjutnya adalah surat Al-Anfal ayat 27. Nah, isi kandungan surat Al-Anfal ayat ke-27 adalah yang pertama, ada 3 ya teman-teman. Larangan surat Al-Anfal ini ada 3. Larangan untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, larangan untuk mengkhianati Rasulullah SAW. Yang ketiga, larangan untuk mengkhianati amanah yang sudah kita pegang, teman-teman. Jadi kita yang namanya hidup di dunia ini tidak boleh berkhianat, teman-teman. Selanjutnya surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Nah, surat Al-Ahqaf ayat ke-13 ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa ayat ini telah dijelaskan pada surat Hamim atau surat As-Sajadah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran pada mereka yang mereka hadapi. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya, menghargai belas atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya amalan-amalan itu menyebabkan perolehan rahmat dan tercurahnya pada mereka. Selanjutnya surat Al-Furqan ayat 63. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 63 ini menjelaskan tentang ciri-ciri dari ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Nah, jadi arti dari ibadur rahman adalah hamba-hamba
Allah yang Maha Pengasih. Dalam surat itu sudah tercantum jelas bahwasanya ciri dari ibadur rahman ialah orang yang ketika ia menampakkan kaki di bumi, ia berjalan dengan rendah hati dan tidak menyombongkan segala apa yang ia miliki. Nah, selanjutnya adalah surat Al-Isra ayat ke-27. Dalam surah Al-Isra ayat 27 ini, Allah telah menerangkan dengan jelas sejelas-jelasnya bahwa menghambur-hamburkan harta dan berfoya-foya itulah pemborosan, yang mana merupakan bagian dari perbuatan setan. Jadi teman-teman, Allah sangat membenci orang yang berfoya-foya, orang yang boros, orang yang mubazir, karena itu merupakan salah satu dari sifat syaitanir rajim, seperti itu teman-teman. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 114. Di dalam ini memiliki beberapa kandungan, antara lain Allah memerintahkan para hambanya untuk makan makanan yang halal lagi baik, yang dimana artinya adalah makanan itu didapat dari harta atau uang yang halal, dan juga makanan-makanan yang baik atau tidak haram. Selanjutnya, makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapat makan dan juga halal. Makanan-makanan yang halal itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, surah Al-Maidah ayat 90-91. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 dapat kita simpulkan sebagai berikut nih teman-teman. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk menjauhi perbuatan setan. Yang kedua, minum khamar atau minuman keras, berjudi, yang mana itu mendatangkan kerugian bagi orang tersebut. Selanjutnya, Allah dengan jelas melarang umatnya untuk mengikuti jalan setan dan segera menjauhinya. Dalam surah Al-Maidah ayat 91 menjelaskan bahwa melalui perbuatan-perbuatan buruk seperti minum minuman keras tersebut hanya ingin mendatangkan permusuhan, kebencian, dan kegaduhan teman-teman. Seperti itu. Kunci agar kita semua dapat selalu dekat dengan Allah ialah salah satunya dengan menghindari atau menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Selanjutnya surat Az-Zumar ayat ke-53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atau mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam surah Az-Zumar ayat 53 memiliki kandungan yang dimana surat ini atau ayat ini menyuruh kepada manusia agar memiliki sifat optimis, yang dimana Allah ini Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan yang mampu menggugurkan dosa atau mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat oleh hambanya. Selanjutnya surat An-Najm ayat 39 sampai ayat 42. Berikut kandungan yang ada di dalam surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang pertama, manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia amalkan, bukan apa yang diamalkan oleh orang lain. Jadi teman-teman, yang namanya kita perbuatan baik atau perbuatan yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Selanjutnya, pentingnya ikhtiar, sebab ikhtiar dapat berbanding lurus dengan apa yang kita ikhtiarkan, seperti itu. Setiap amalan yang dilakukan akan diperlihatkan di akhirat kelak. Jadi apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini akan diperlihatkan di akhirat kelak. Kembali kepada Allah, yakni masuk surga atau neraka, akan sesuai dengan apa yang kita amalkan selagi hidup kita di dunia. Selanjutnya surat Ali Imran 159. Nah,
maaf teman-teman, yang dimaksud adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ayat ini memberitahukan kepada manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan Hawa. Sehingga pada hakikatnya mereka semua setara. Nah, selanjutnya keragaman adalah sunatullah. Sunatullah menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak sehingga kita itu sebagai manusia bisa menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, keseragaman bukan untuk berpecah belah, namun saling menguatkan antara perbedaan suku, bangsa, dan beragama. Selanjutnya surat Al-Anfal ayat 72, yang dimana menjelaskan kegiatan yang bisa menjadi bukti keislaman seseorang, yakni berhijrah. Itu dalam ayat ini disebutkan 3 golongan kaum muslim beserta hubungan ketiganya. 3 golongan diantaranya adalah golongan yang pertama adalah kaum yang disebut memperoleh derajat tinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin. Kaum ini pula yang melakukan hijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selanjutnya golongan kedua yaitu kaum Ansor di Madinah yang mana memeluk agama Islam. Kaum ini berjanji kepada Rasulullah dengan kaum Muhajirin untuk siap berkorban dengan harta benda mereka di jalan Allah. Yang ketiga adalah golongan akhir adalah kaum muslimin yang tidak melakukan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang menetap di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrikin. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat ke-12. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat, merupakan surat ke-49 dan tergolong surat Madaniyah atau surat Madinah yang turun di kota Madinah. Yang dimana surat Al-Hujurat ini memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, menjauhi prasangka buruk. Yang kedua, jangan memata-matai atau mencari keburukan orang lain. Yang ketiga adalah jangan bergibah, seperti itu teman-teman. Jadi yang dimana di dalam surah Al-Hujurat ini dianjurkan untuk tidak berprasangka buruk kepada teman-teman atau saudara kerabat kita. Jangan mencari keburukan dari mereka, jangan menggibahi mereka, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin sudah banyak ayat dan surat yang saya jelaskan di dalam video ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran dan dapat diambil ilmunya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.